Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nabila Putri, 19053034. Saya sendiri, Farina Siti Utari, 19053043. Dan terakhir Zulfa Fajriani, 19053101, akan membahas tentang model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua, langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Dan ketiga, praktik pembelajaran Discovery Learning. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pembelajaran Discovery Learning. Menurut Hosnan, menyebutkan bahwa Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan diri sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar, berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua, langkah-langkah penerapan Discovery Learning yang dibacakan oleh Zulfa. Kepada Zulfa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Langkah-langkahnya itu terdapat dua langkah. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan. Nah, perencanaan ini sendiri meliputi, yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga memilih materi pelajaran, yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, yang kelima, mengembangkan bahan-bahan ajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Lalu yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Lalu yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam mengaplikasikan model Discovery Learning di kelas, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran secara umum tergambar sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau stimulation, lalu identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, lalu setelah itu pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Di sini pemberian rangsangan itu maksudnya siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Lalu identifikasi masalah ini setelah melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian dipilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dilakukan tadi, dengan memberikan kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data atau informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing tersebut juga dengan pengkodean atau coding yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi.
Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapatkan pembuktian secara logis. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada pembuktian. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya, berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, persyaratan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir ada menarik kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan tahap-tahap yang 5 di atas, maka tahap terakhir adalah tahap generalisasi atau kesimpulan. Proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zulfa. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu praktek pembelajaran discovery learning yang dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu praktek pembelajaran discovery learning. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama pendahuluan. Fase ini, yang pertama ini diniatkan untuk menarik perhatian siswa dan memberikan kerangka kerja konseptual mengenai apa yang harus diikuti. Fase ini bisa mulai dengan berbagai cara dan dapat terdiri dari pernyataan-pernyataan sederhana. Fase yang kedua yaitu fase berujung terbuka atau open-end phase. Fase berujung terbuka bertujuan mendorong keterlibatan siswa dan memastikan keberhasilan awal mereka. Pada fase ini dapat dimulai dengan berbagai cara, yaitu yang pertama memberikan contoh dan meminta siswa mengenali pola-pola di dalam contoh tersebut. Yang kedua, melakukan kelas pelajaran dalam situasi kelas utuh, memberi siswa satu contoh dan meminta mereka mengamati dan menggambarkannya. Yang ketiga, memberikan satu contoh dan non-contoh serta meminta siswa membandingkan keduanya. Yang keempat, memulai dengan satu non-contoh dan meminta siswa menggambarkannya. Fase yang ketiga yaitu konvergen. Pada fase ini, guru membimbing para siswa agar merespon mereka seragam terhadap satu tujuan belajar spesifik. Inilah fase di mana siswa secara aktual membangun pengetahuan mereka mengenai konsep atau generalisasi. Fase keempat yaitu penutup dan penerapan. Penutup terjadi ketika siswa mampu secara lisan menyatakan karakteristik dari konsep atau secara verbal menggambarkan hubungan yang ada dalam generalisasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, menambahkan, maupun bertanya, langsung saja ke Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.